Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Eko Pamungkas CGT Angkatan 9 dari SD Negeri Kebun Sari 1 Kabupaten Tuban. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, memahami dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Menurut Carol N. Tomlinson, bahwa berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Hal ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana mereka berada. 2. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang mengharuskan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Untuk profil belajar murid, kita harus memperhatikan 3 aspek, yakni lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melaksanakan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian belajar, baik itu formatif maupun sumatif di kelas. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Sedangkan untuk diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul yang lain? Ya, tentunya ada keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul yang telah kita pelajari, yakni di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4.
Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan untuk keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.